momen atraksi pesawat saat gladi bersih jelang acara HUT ke-77 TNI Angkatan Udara di Halim Perdana Kusuma. Pameran Ikraf di Jakarta Convention Center bertemakan Kriya Indonesia dalam era ekonomi digital menghadirkan beberapa pengrajin unggulan asal Indonesia. Selamat siang pemirsa, selamat menyaksikan Prime News Indonesia pada hari ini. Kami menghadirkan dua berita terbaru yaitu persiapan gladi bersih HUT ke-77 TNI Angkatan Udara yang digelar di Halim Perdana Kusuma. Selain itu kami juga menghadirkan berita lainnya yaitu pameran Aircraft yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center bertujuan untuk melestarikan serta menjaga kebudayaan Indonesia. Bersama saya Endah Kurnia, inilah Prime News Indonesia. Masuk ke informasi pertama, pemirsa. Menjelang peringatan HUT ke-77, TNI Angkatan Udara menggelar gladi bersih di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada 6 April 2023. Gladi bersih tersebut menampilkan 89 atraksi pesawat TNI Angkatan Udara di upacara peringatan yang digelar Minggu 9 April yang akan mendatang. Inilah atraksi pesawat tempur yang ditunjukkan para prajurit TNI Angkatan Udara. Dalam rangka memperingati HUT TNI Angkatan Udara yang ke-77, sebanyak 89 pesawat TNI AU dari berbagai tipe ditampilkan. HUT TNI Angkatan Udara yang ke-77 ini mengusung tema profesional, modern, tangguh menjadi anggota TNI Angkatan Udara. Acara ini kembali digelar meriah setelah 3 tahun terakhir tidak dilaksanakan akibat tingginya kasus pandemi COVID-19. Pada upacara HUT TNI AU yang ke-77 ini, dari TNI AU menampilkan banyak alutsista yang dimiliki oleh TNI AU. Seperti pesawat tempur, pesawat tempurnya ada Sukhoi, F-16, Hawk. Kemudian pesawat angkut juga ada Hercules, Boeing. Sebanyak 1.346 personel dari prajurit, PNS TNI AU, Karbol Akademi AU yang berpartisipasi di acara HUT ke-77 TNI AU tahun ini. Tidak hanya itu saja, acara ini dibuka untuk umum sehingga banyak masyarakat yang ikut hadir berbondong-bondong untuk menyaksikan acara yang akan digelar pada 9 April 2023. Ini pertama kalinya sih untuk aku dan suami untuk memperkenalkan ke anak sih. Macam-macam pesawat kan ada di sini. Yang paling ditunggu-tunggu itu apa, Pak? Oh, terjun payungnya sayanya. Harapan TNI AU ini dari Bapak sendiri apa nih, Pak? Supaya lebih maju lagi dan lebih ditingkatkan lagi untuk sistem pertahanan udaranya terutama untuk membela NKRI kita. Ya, berita kedua datang dari Pameran Budaya Indonesia, Aircraft, yang digelar di Jakarta Convention Center. Aircraft berlangsung dari tanggal 5 sampai 9 April 2023. Pameran tersebut mengambil tema Kriya Indonesia dalam era ekonomi digital, dengan menghadirkan pengrajin-pengrajin unggulan asal Indonesia. Beberapa pengrajin berpartisipasi mengisi acara Ikraf, mulai dari pengrajin batik, kain tenun, songket, interior, hingga aneka kerajinan kreasi anak milenial lainnya. Tidak hanya itu saja, Ikraf menyajikan lomba melukis dari hasil anyaman para pengrajin di sana. Digelarnya Ikraf ini agar warisan budaya asli Indonesia tidak luntur, serta mengenalkan kepada pengunjung, khususnya anak milenial di era digital, untuk tetap melestarikan kekayaan budaya khas Indonesia. Ciri-ciri manusia modern itu kan putusnya silaturahmi antara modern dan tradisi. Itu ciri-ciri, dan saya merasa itu semakin hari semakin kuat di Indonesia. Nah, sedangkan satu sisi kita bicara tentang seni tradisi ini kan harus dilestarikan. Nah, kalau terputus itu kan berarti kan ada kemungkinan itu akan punah. Makanya kita dari Jogja itu tampil ke
Jakarta untuk menyerukan itu supaya kita bisa bersilaturahmi lagi, karena di dalam seni tradisi itu banyak sekali keluhuran. Contoh anyaman yang saya bawa ini, yang kami bawa ini, jelas di sini kan ramah lingkungan. Terdapat pengrajin yang bergerak di bidang seni, salah satunya tenun ikat pewarna alam Sanggerdoka Tawatana, asal desa Umalta, Kecamatan Bola, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur, ikut berpartisipasi pada pameran Ikraf. Pengrajin tangan mengikat motif pada benang, kemudian diproses menjadi kain sarung. Selain untuk dijual, produk yang dibuat bertujuan untuk melestarikan tradisi warisan budaya leluhur secara turun-menurun. Jadi mudah-mudahan ya kedepannya lebih ramai lagi. Kita sudah ikut 2 kali, tahun 2022 dan 2023 ini. Dan luar biasa, sangat membantu sekali. Ya, kita komunikasi, interaksi dengan pengunjung, dan ya kita sebagai pemilik produk itu ya luar biasa. Ya, sangat membantu. Informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Enda Kurnia, pamit undur diri dan sampai jumpa. Hai Bel, mau mana? Pintar Putri dan Bel, aku punya Vita loh Bel. Dan pasti asik banget. Aku punya Vita loh, seru. Ini orang ngapain sih telepon? Jangan sombong dong Bel, nanti nggak punya teman. Ya minimal minta maaf lah kalau aku salah. Kalau ada teman yang cerita, dengerin. Siapa tahu nanti kamu gak punya teman lagi untuk cerita. Cerita apa tadi? Ibu kah? Mau keluar? Terima kasih ya. Aksi demo penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja dilakukan oleh Partai Buruh di depan gedung DPR RI pada 17 April 2023 mengusung 3 isu. Sopir angkot Kota Bogor lakukan aksi demo di Balai Kota serta konvoi ke gedung DPRD Kota Bogor sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah menggratiskan tarif bis kita. Selamat siang pemirsa, selamat menyaksikan Prime News Indonesia pada hari ini. Kami akan menghadirkan 2 berita terbaru, yaitu mengenai aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Partai Buruh dalam menolak Omnibus Law di depan gedung DPR RI. Selain itu, sopir angkot di Kota Bogor lakukan aksi unjuk rasa atas bentuk protes kebijakan pemerintah Kota Bogor yang hingga saat ini masih menggratiskan bis kita. Bersama saya Irmina Ayu, inilah Prime News Indonesia. Masuk ke informasi pertama permisa, tanggal 17 April 2023, Partai Buruh melanjutkan rangkaian aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja di depan gedung DPR RI. Sebelumnya, rangkaian aksi tersebut sudah dilakukan pada tanggal 4 dan 11 April lalu. Pada aksi unjuk rasa ini tetap mengangkat 3 isu. Partai Buruh! Partai Buruh! Partai Buruh!
dalam setiap rangkaian aksi unjuk rasa yang dilakukan secara rutin ini tetap mengusung mengenai penolakan terhadap DPR RI. Sampai saat ini, para buruh meminta tuntutan terhadap pemerintah untuk segera mencabut UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang UU Cipta Kerja. Suasana aksi unjuk rasa tetap berlangsung secara kondusif, namun penjagaan tetap dilakukan oleh aparat kepolisian dan lalu lintas terpantau aman lancar. Partai Buruh bersama elemen gerakan buruh lainnya menyatakan juga menolak keras terkait isu yang kedua, yaitu Undang-Undang Parliamentary Threshold atau PT sebesar 4% yang mencederai demokrasi dan melanggengkan oligarki. Isu yang ketiga mengangkat permintaan pengesahan rancangan Undang-Undang PPRT atau Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Menurut Riden Hatam Aziz sebagai Presiden FSPMI, hasil sementara demo hingga saat ini masih tetap tidak ada respon dari pemerintah. Partai Buruh bersama elemen gerakan buruh lainnya menyatakan menolak keras dan meminta untuk segera dibatalkannya undang-undang terkait dengan parliamentary threshold yang 4%. Sampai hari ini terus terang saja kami belum ada respon dari pihak DPR, misalnya untuk minta ketemu. Berita selanjutnya datang dari Kota Bogor pada Senin 17 April 2023. Puluhan sopir angkot melakukan aksi unjuk rasa di Balai Kota Bogor hingga ke gedung DPRD. Hal tersebut merupakan bentuk protes kepada pemerintah karena sampai saat ini pemerintah Kota Bogor masih menggratiskan tarif transportasi bis kita dan menyebabkan pendapatan para sopir angkot turun drastis. Sopir angkot turut menuntut pemberhentian transportasi bis kita. Sekitar pukul 9 pada Senin pagi, puluhan sopir angkot berbondong-bondong datang ke Balai Kota Bogor untuk melakukan aksi unjuk rasa. Pengamanan ketat dilakukan oleh Dishub, Satpol PP, hingga aparat kepolisian. Mobil komando diparkirkan tepat di depan gedung Balai Kota. Beberapa tulisan spanduk ditempelkan di mobil sebagai bentuk protes para sopir angkot. Lalu penyampaian aspirasi disampaikan secara bergantian. Siapa yang paling bersalah dalam hal ini sehingga bis kita masih gratis? Teman-teman juga pasti banyak kuliah, sekolah berangkat naik angkot lah. Tetapi yang baru lahir dikasih subsidi. Kami angkot nggak pernah dikasih subsidi. Bagaimana kami memperbaiki diri? Menurut Ferdi Juhardi sebagai koordinator aksi unjuk rasa, aspirasi disampaikan juga mengenai protes atas kebijakan rekayasa lalu lintas jembatan otista. Permintaan umur teknis angkutan umum ditambah menjadi 20 tahun, serta hal penting lainnya disebutkan. Kemudian pada pukul 10 siang, perwakilan dari sopir angkot diminta memasuki gedung Balai Kota untuk melakukan konsolidasi bersama Bima Arya selaku Wali Kota Bogor. Berapa tahun Bapak mau ngasih kebijakan kami? Kan juga tidak bisa keputusan kami, karena itu program BPTJ. Setelah melakukan konsolidasi bersama Bima Arya, selanjutnya puluhan angkot melanjutkan aksinya dengan melakukan konvoi menuju ke gedung DPRD Kota Bogor. Hal tersebut menyebabkan penumpukan kendaraan sehingga membuat kemacetan panjang. Kemudian di gedung DPRD, perwakilan sopir angkot kembali menyampaikan tuntutannya di ruang serbaguna kantor DPRD Kota Bogor bersama Ketua Komisi 1 Heri Cahyono, anggota Komisi 2 Mulyadi, dan anggota Komisi 3 Safrudin Bima. Terdapat hasil keputusan yang didapatkan dari aksi tersebut, di mana 3 perwakilan sopir angkot diminta untuk melakukan rapat via Zoom bersama Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, serta Wali Kota Bogor untuk membahas mengenai tuntutan pemberlakuan tarif pada layanan bis kita. Besok kami akan melakukan langsung Zoom dengan Kementerian dan Pusat Kementerian Keuangan dan Perhubungan. Jadi akan kami sampaikan tuntutan kami langsung. Pemirsa, selanjutnya akan menghadirkan sejumlah informasi tokoh inspiratif dan pertanian dalam program Kulik Indonesia bersama rekan saya, Bella Nur Okta.
Selamat siang pemirsa, senang bisa menemani hari Anda pada kali ini. Khusus untuk Anda telah kami siapkan berita-berita informatif, aktual, dan menginspirasi yang telah kami rangkum pada Minggu 7 Mei 2023 kali ini. Bersama saya, Bella Nurokta, inilah Kulik Indonesia. Datang dari seorang pria berusia 30 tahun yang bernama Sultan dengan ciri khasnya yang cinta kepada alam dan keunikannya yang terbiasa berjalan tanpa alas kaki. Hal ini berhasil menarik perhatian serta menginspirasi lingkungan sekitarnya. Berikut rangkuman selengkapnya. Muhammad Sultan Bijaksana, yang akrab disapa Sultan, memiliki kebiasaan sehari-hari berjalan tanpa alas kaki. Menurutnya, hal ini dapat membawa banyak dampak positif, tak hanya untuk kesehatan tubuh saja. Berjalan tanpa alas kaki merupakan salah satu bentuk kecintaannya pada alam untuk menghargai setiap apa yang kita pijak di tanah. Berjalan tanpa alas kaki sudah ia lakukan selama 5 tahun terakhir pada saat usianya menginjak 25 tahun. Sultan merupakan pengelola kedai kopi bernama Kopi Kans. Kans dalam bahasa Inggris berarti peluang, sehingga memiliki makna warung kopi yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk berkumpul serta bercerita bersama orang-orang terdekat. Karena itu, Sultan memiliki filosofi dalam hidup dan kedai kopinya. Menurutnya, membangun sisi emosional dengan para pelanggan merupakan hal yang penting. Bukan hanya semata-mata tentang uang yang dihasilkan saja, tetapi koneksi dan interaksi bersama pembeli jauh lebih bernilai. Menjalankan itu nggak masalah. Yang bermasalah itu berpikir gimana cara menjalankan, masih berpikir gitu ya, gimana ya benar baik apa enggak. Kan itu yang kita banyak rubah. Ya kembali lagi kita gitu. Itu untungnya apa sih ya? Kebahagiaan itu, happiness only when share gitu kan. Kebahagiaan itu ya hanya dengan bagi. Ia membuat kopi dari bahan-bahan organik, sehingga kopi tidak mengandung bahan berbahaya yang berasal dari pestisida dan dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia. Dengan membuat dan mengonsumsi kopi yang terbuat dari bahan organik, hal ini tentu dapat menjaga kelestarian lingkungan alam karena tujuan utamanya untuk mengoptimalisasikan produktivitas baik dari tanah, tumbuhan, hewan, bahkan dari manusianya sekalipun. Kopi Kans menjadi contoh yang baik untuk tidak menjadikan lahan sampah baru dengan kemasan sekali pakai, seperti botol dan sedotan plastik. Bahan-bahan yang ada di kedai berasal dari alam yang dikelola sendiri olehnya, seperti air asli tanah yang ditampung di dalam kendi-kendi. Menurutnya, air yang dikonsumsi akan lebih baik jika berasal dari mana kita lahir, bermain, bercengkrama, bukan dari air kemasan. Kedai Kopi Kans menerapkan hal ini supaya gen serta DNA kedai tetap membumi. Bahan-bahan ini diperjuangkan agar bisa dikonsumsi, bukan hanya sekedar dikalkulasikan. Selain itu, cara menghargai alam dan seisinya, ia selalu meminta izin pada saat sebelum memetik kopi. Tradisi yang sering dilakukan biasanya disebut dengan wiwitan. Wiwitan merupakan bentuk doa untuk meminta izin mengambil sesuatu berasal dari Yang Maha Kuasa. Wiwitan juga dilakukan dengan cara menghadap ke sungai. Setelah itu, ia tak lupa meminta izin kepada pohon kopi serta kepada semut yang hidup di pohon tersebut untuk dipetik buahnya. Hal ini ia lakukan dengan sepenuh hati. Ini biasa petik-petik ya, sedikit-sedikit sih, nggak banyak. Baginya, semua ciptaan yang ada di dunia hanya milik Yang Maha Kuasa. Kita hanya ditugaskan untuk menyusun puzzle-puzzle alam yang diciptakan olehnya. Ketika ingin memetik tumbuhan, ia pun akan memilih tumbuhan yang masih kuncup. Menurutnya, bunga yang mekar merupakan hak hewan lain untuk menikmati tumbuhan tersebut. Tidak hanya dengan tumbuhan, ia juga menghargai hewan sebagai makhluk hidup. Contohnya, ia memberi bagian kepada semut dengan menaruh gula di tempat serta membiarkannya begitu saja.
Tujuannya agar tempat untuk membuat kopi di kedai tidak diganggu oleh semut, karena semut sudah mendapatkan hak dari gula yang ia berikan sebelumnya. Gue sih pesanku cuma satu sih, kalau bisa kalau capek istirahat. Di tubuh kita tuh udah hak masing-masing, tubuh kita tuh lebih cerdas, jadi jangan sampai hak-hak yang ada di tubuh kita itu hilang. Dari Kota Bogor melaporkan. Berwirausaha dengan menjual sayur organik tanpa pestisida menjadi keunggulan dari Linotani. Linotani yang berlokasi di Pamulang, Tangerang Selatan ini menanam secara hidroponik. Berikut rangkuman selengkapnya bersama reporter kami, Putra Patria. Halo semuanya, sekarang saya lagi ada di Pamulang nih. Nah, nama tempat ini adalah Linotani. Tempat apa Linotani itu? Linotani adalah tempat yang menanam tanaman secara hidroponik. Nah, untuk itu kita bisa nih belajar bersama-sama di Linotani bagaimana cara untuk menanam sebuah tanaman di media hidroponik. Oke, untuk itu nanti saya akan ditemani oleh pihak dari Linotani. Yuk, ikut saya yuk. Nah, di sini saya akan ditemani oleh pihak dari Linotani, yaitu dengan Mas Aldi ya. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Oke, mungkin bisa dijelaskan nih sedikit tentang Linotani itu seperti apa? Ya. Pertama-tama Linotani itu adalah sebuah produsen sayuran yang menggunakan sistem hidroponik dan terutamanya dalam khusus sayuran daun. Linotani adalah sebuah produsen sayuran yang menggunakan sistem hidroponik. Buat yang belum tahu apa itu hidroponik, hidroponik merupakan sistem yang memberi nutrisi pada sayur secara buatan atau secara kimiawi. Linotani sendiri membudidayakan 15 jenis tanaman, bayam, selada, pakcoy, dan kangkung. Nah, dari usaha Linotani untuk membudidayakan sayur mayur tersebut, ada beberapa hal yang menjadi kesulitan dalam menggunakan sistem hidroponik, seperti pemilihan tempat. Jika ditanam di dataran rendah, hama cenderung lebih sering datang. Selain hama, penyakit tanaman juga menjadi salah satu kendala. Kemudian, adanya gelombang panas juga menjadi kesulitan lain dalam menerapkan sistem hidroponik. Hama itu untuk penanggulangannya seperti apa? Ya, karena sekarang kita udah menggunakan sistem hidroponik, jadi penanggulangan pertama jika kita melihat seperti ada seperti ada kerusakan pada daun, mungkin satu hal yang kita ambil adalah mengambil tanaman yang udah terjangkit, lalu kita pisahkan atau berkata kita buang. Hidroponik sendiri ada beberapa tahapan penanaman nih, seperti penyamaian, peremajaan, penanaman, pemanenan, dan pemakingan. Untuk proses sampai layak dijual, setelah panen, Linotani akan melakukan pemilihan sayur yang sesuai dengan spesifikasinya. Kemudian dikemas per 250 gram dan mulai didistribusikan ke berbagai supermarket. Sayuran yang dijual seperti kangkung memiliki harga Rp8.000 per 250 gramnya, serta sawi-sawian dijual dengan kisaran harga Rp9-11.000. Untuk sistem hidroponik, bahan yang digunakan seperti rokul, air, dan nutrisi. Kemudian, untuk alat yang digunakan seperti netpot dan yellow trap yang berfungsi sebagai penangkap hama. Sistem hidroponik ini juga memiliki suatu teknik tertentu, yaitu air yang dialirkan dengan menggunakan pompa. Sebelum menggunakan sistem hidroponik, Linotani menggunakan sistem aquaponik. Aquaponik adalah sistem yang mengandalkan ikan untuk memberi nutrisi pertumbuhan sayur. Ikan yang digunakan adalah ikan nila merah, karena ikan nila merah memiliki daya tahan yang lebih kuat dibandingkan ikan-ikan lainnya. Selain itu, untuk pemberian pakannya, ikan nila tidak begitu rakus. Ikan nila mengeluarkan kotoran yang banyak sehingga dapat membantu dalam proses aquaponik. Untuk cara penanamannya,
kotoran ikan yang mengeras akan jatuh, lalu air yang mengandung nutrisi akan naik ke pipa. Kemudian, terdapat jalur pembuangan untuk melanjutkan tahap dari aquaponik, seperti ada lubang pembuangan, agar air dari radial dapat langsung ke tahap K1. K1 sendiri merupakan rumah bakteri yang kemudian akan disalurkan ke tanaman aquaponik. Pesan saya untuk anak-anak muda, jangan menganggap remeh dunia pertanian, karena tak selamanya dunia pertanian identik dengan kemiskinan dan kotor. Dan juga jangan malu untuk bertani, karena bertani bisa sangat menguntungkan apabila ditekuni dengan serius. Salam pertanian. Dari Pamulang, Tangerang Selatan, melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Bella Nurokta, pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat siang pemirsa, selamat menyaksikan Prime News Indonesia pada hari ini. Bersama saya, Nida Azizah. Kami akan menghadirkan sejumlah berita terbaru, yaitu mengenai kondisi terkini terkait Partai Persatuan Pembangunan atau P3, yang resmi mendaftar sebagai calon legislatif untuk tahun 2024 mendatang. Pada hari ini, Kamis 11 Mei, kami sudah terhubung dengan Bella Nurokta, yang akan memberikan laporan langsung mengenai bagaimana kondisi saat ini di kantor KPU DKI Jakarta. Kepada Bella Nurokta, silahkan laporannya. Baik, saat ini saya sedang berada di kantor KPU Provinsi DKI Jakarta untuk pengajuan bakal calon anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta. Pada pukul 2:38 siang waktu Indonesia Barat, Ketua DPW P3 DKI Jakarta, Syaiful Rahmat Basuki, telah tiba di KPU menggunakan mobil Jeep hijau. Setelahnya, mereka melakukan foto bersama terlebih dahulu dengan perwakilan partai dan Abang Noni dari P3. Nah, dilanjut dengan acara seremonial yang menampilkan budaya Betawi, yaitu Palang Pintu, yang mana menampilkan adu pantun dan pencaksilat. Kemudian, seusai acara seremonial, Ketua DPW P3 Syaiful Rahmat Basuki bersama 9 delegasi lainnya memasuki gedung KPU. P3 telah menetapkan strategi untuk mencapai target 10 kursi di DPRD DKI pada 2024. Salah satunya dengan mendaftarkan calon sah dari berbagai profesi, di mana Syaiful bersyukur atas keberagaman latar belakang profesi para bacaleg. P3 memulai proses pendaftaran dari pukul 3 sore hingga pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Ya, hal tersebut menunjukkan bahwa proses pendaftaran P3 bisa terbilang memakan waktu yang cukup lama. Ketua DPW P3 DKI Syaiful Rahmat Basuki mengatakan pendaftaran memakan waktu disebabkan karena adanya kendala dalam masalah administrasi. Ya, tadi ada sedikit masalah administrasi, ternyata karena kami nomor 17, maka prosesnya memang harus diawali dengan jam 17. Ini mungkin juga kode alam. Demikian dari KPU DKI kembali. Terima kasih kepada Bella Nurokta yang telah melaporkan langsung dari kantor KPU DKI Jakarta. Pemirsa, selanjutnya kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi mengenai tokoh inspiratif dan wisata yang sebentar lagi dirangkum dalam Kulik Indonesia. Datang dari seorang pria berusia 30 tahun bernama Sultan yang cinta kepada alam serta keunikannya yang terbiasa berjalan tanpa alas kaki. Hal ini berhasil menarik perhatian dan menginspirasi lingkungan sekitarnya. Berikut rangkuman selengkapnya. Muhammad Sultan Bijaksana, yang akrab disapa Sultan, memiliki kebiasaan sehari-hari berjalan tanpa alas kaki. Menurutnya, hal ini dapat membawa banyak dampak positif, tak hanya untuk kesehatan tubuh saja,
Berjalan tanpa alas kaki merupakan salah satu bentuk kecintaannya pada alam untuk menghargai setiap apa yang kita pijak di tanah. Berjalan tanpa alas kaki sudah ia lakukan selama 5 tahun terakhir pada saat usianya menginjak 25 tahun. Sultan merupakan pengelola kedai kopi bernama Kopi Kans. Kans dalam bahasa Inggris berarti peluang, sehingga memiliki makna warung kopi yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk berkumpul serta bercerita bersama orang-orang terdekat. Karena itu, Sultan memiliki filosofi dalam hidup dan kedai kopinya. Menurutnya, membangun sisi emosional dengan para pelanggan merupakan hal yang penting. Bukan hanya semata-mata tentang uang yang dihasilkan saja, tetapi koneksi dan interaksi bersama pembeli jauh lebih bernilai. Ia membuat kopi dari bahan-bahan organik, sehingga kopi tidak mengandung bahan berbahaya yang berasal dari pestisida dan dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia. Dengan membuat dan mengonsumsi kopi yang terbuat dari bahan organik, hal ini tentu dapat menjaga kelestarian lingkungan alam karena tujuan utamanya untuk mengoptimalisasikan produktivitas baik dari tanah, tumbuhan, hewan, bahkan dari manusianya sekalipun. Nah, kalau kopi konservasi, kita ngebangun hutan dulu, kebun yang dihutankan. Kita ngebangun hutan dulu 5-7 tahun, kita bangun hutan jadi hutan-hutannya, baru kita semai kopi. Karena kopi itu hanya membutuhkan 30-40% matahari, dia nggak boleh kena matahari langsung. Kopi Kans menjadi contoh yang baik untuk tidak menjadikan lahan sampah baru dengan kemasan sekali pakai, seperti botol dan sedotan plastik. Bahan-bahan yang ada di kedai berasal dari alam yang dikelola sendiri olehnya, seperti air asli tanah yang ditampung di dalam kendi-kendi. Menurutnya, air yang dikonsumsi akan lebih baik jika berasal dari mana kita lahir, bermain, bercengkrama, bukan dari air kemasan. Kedai Kopi Kans menerapkan hal ini supaya gen serta DNA kedai tetap membumi. Bahan-bahan ini diperjuangkan agar bisa dikonsumsi, bukan hanya sekedar dikalkulasikan. Selain itu, cara menghargai alam dan seisinya, ia selalu meminta izin pada saat sebelum memetik kopi. Tradisi yang sering dilakukan biasanya disebut dengan wiwitan. Wiwitan merupakan bentuk doa untuk meminta izin mengambil sesuatu berasal dari Yang Maha Kuasa. Wiwitan juga dilakukan dengan cara menghadap ke sungai. Setelah itu, ia tak lupa meminta izin kepada pohon kopi serta kepada semut yang hidup di pohon tersebut untuk dipetik buahnya. Hal ini ia lakukan dengan sepenuh hati. Baginya, semua ciptaan yang ada di dunia hanya milik Yang Maha Kuasa. Kita hanya ditugaskan untuk menyusun puzzle-puzzle alam yang diciptakan olehnya. Ketika ingin memetik tumbuhan, ia pun akan memilih tumbuhan yang masih kuncup. Menurutnya, bunga yang mekar merupakan hak hewan lain untuk menikmati tumbuhan tersebut. Tidak hanya dengan tumbuhan, ia juga menghargai hewan sebagai makhluk hidup. Contohnya, ia memberi bagian kepada semut dengan menaruh gula di tempat serta membiarkannya begitu saja. Tujuannya agar tempat untuk membuat kopi di kedai tidak diganggu oleh semut, karena semut sudah mendapatkan hak dari gula yang ia berikan sebelumnya. Dari Kota Bogor melaporkan. Letak geografis Bogor dikelilingi oleh gunung yang masih alami, membuat kawasan ini memiliki banyak objek wisata alam yang sangat indah. Salah satunya yaitu Curug Balong Endah. Berikut rangkuman selengkapnya bersama reporter kami, Endah Kurnia. Sekarang saya sudah berada di wisata Curug Balong Endah. Kawasan ini berlokasi di Jalan Curug Pangeran, Desa Gunung Picung, kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penasaran dengan keindahan dan keseruan di Curug Balong Endah ini? Yuk ikutin saya!
Nah, salah satu wisata ini merupakan wisata yang paling ramai di Bogor karena pemandangan yang hijau dan asri membuat udara di sekitar sini masih sangat sejuk. Wah, ternyata cukup melelahkan nih untuk sampai ke wisata Curug Balong Endah ini. Kita harus melewati anak tangga yang lumayan banyak nih untuk sampai ke wisata nanti di atas. Tapi kita nggak boleh nyerah karena kita harus lihat keindahan dari Curug Balong Endah ini. Yuk ikutin saya terus. Curug Balong Endah buka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Fasilitas yang disediakan juga lengkap loh Sobat Kulik. Mulai dari toilet, tempat penitipan barang, tempat sampah, musola, warung makan minum, area parkir, hingga tempat penyewaan pelampung. Wah, lengkap banget ya Sobat Kulik. Curug Balong Endah dikelilingi oleh pepohonan rindang serta batu-batuan yang cukup besar di sepanjang kolam, membuat Curug Balong Endah terlihat sangat indah. Sehingga rasa lelah saat trekking pun hilang dengan sekejap. Kalian dapat melihat kolam yang berundak-undak dengan air yang jernih berwarna biru mengalir dari kolam satu ke kolam lainnya. Kalian juga dapat mengeksplor keindahan curug ini dengan berenang atau bahkan hanya dengan duduk di pinggir sambil bermain air. Keindahan alam Bogor sungguh tidak usah diragukan lagi ya Sobat Kulik. Banyak pengunjung yang datang dari berbagai daerah untuk berwisata ke Curug Balong Endah ini. Nah Sobat Kulik, saya mau membagikan tips-tips saat ke wisata Curug Balong Endah ini nih. Yang pertama, pastiin cuaca cerah supaya kita bisa menikmati momen-momen di Curug Balong Endah ini. Yang kedua, jangan lupa buat kalian yang mau main basah-basahan untuk membawa baju ganti. Yang ketiga, jangan lupa siapkan gadget kalian untuk mengabadikan momen indah yang ada di Curug Balong Endah ini. Dan yang terakhir, jangan lupa jaga kebersihan supaya lingkungan ini tetap asri dan hijau. Rute menuju Curug Balong Endah memiliki akses yang cukup sulit ya Sobat Kulik, karena harus melewati beberapa curug yang ada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak terlebih dahulu, seperti melewati Curug Ngumpet, Curug Goa Lumut, hingga Curug Kondang. Nah, kemudian estimasi perjalanan jika kalian berangkat dari kota Bogor itu sekitar 9 km dengan waktu tempuh sekitar 1 jam 30 menit. Tentu cukup menguras tenaga ya Sobat Kulik. Saat kalian sampai di gerbang Taman Nasional Gunung Halimun Salak, kalian harus membayar tiket sebesar Rp15.000 per orang, serta biaya parkir sebesar Rp5.000 untuk motor, sedangkan untuk mobil sebesar Rp10.000. Nah, sebelum sampai ke Curug Balong Endah, kalian harus melewati Curug Kondang terlebih dahulu dan membayar tiket sebesar Rp10.000 ya Sobat Kulik. Kemudian kalian bisa beli tiket lagi dengan harga Rp10.000 untuk langsung menuju ke Curug Balong Endah. Curug Balong Endah merupakan salah satu spot wisata air terjun di Bogor yang sayang untuk kalian lewatkan karena banyak spot foto yang dapat kamu singgahi. Jangan lupa siapkan foto terbaikmu saat berada di Curug Balong Endah ini ya Sobat Kulik. Dari Curug Balong Endah, Bogor melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Nida Aziza, pamit undur diri dan sampai jumpa. Nih, kerjain. Kejar deadline lagi. Waduh, pikir tugas jadi lapar. Tapi uang tinggal segini. Butuh yang seger dan ngenyangin deh. Rajin gojek, menyegarkan, teman kantongmu, buat harimu senang. Aku Bella Nurapta. Aku Putra Patria. Aku Enda Kurnia. Aku Irmina. Dan aku Nida Aziza.
Kami dari Prime News Indonesia. Oke, di sini kami bakal sharing-sharing mengenai pengalaman pertama kami liputan di TV. Aku Angkatan Udara di Halim Perdana Kusuma. Gimana nih kesan-kesannya? Oh, kesan yang pertama waktu itu kita datang, terus ternyata pas kita izin sama penjaganya buat liput geladi itu, kita sempat ditolak nih, bahkan nggak diizinin karena kita dikira wartawan ilegal nggak sih waktu itu. Karena pengalaman pertama Iya, pengalaman pertama jadi kita nggak tahu ya kan gimana isinya. Terus setelah akhirnya kita info, kita masuk, ternyata di sana juga kita masih bingung nih buat cari narasumber yang valid, yang bener, gimana caranya. Terus apa lagi tuh? Oke, mungkin kan di sana banyak pesawat-pesawat ya yang lagi bersih untuk acara TNI Angkatan Udara. Nah, mungkin kesulitannya waktu wawancara itu banyak noise ya, karena suara-suara pesawatnya juga kan. Nah, mungkin kalau selain noise, ada juga nih, kan aku tuh cukup lama ya pegang kamera waktu di TNI AU ini. Nah, itu tuh yang susah ya, karena kita masih baru juga megang kamera. Buat nge-shoot dari pesawat dari TNI AU itu kan cepat-cepat gitu. Nah, itu juga jadi kesulitan sih, cuman overall seru sih. Karena mungkin lagi keadaan panas juga kan Iya, dan apalagi di bulan puasa. Betul. Itu sih dari kami. Oke, selanjutnya kita bakal ke liputan yang kedua ya. Jadi kita tuh sebenarnya ini nggak di-plan banget awalnya ya. Jadi habis dari TNI AU itu kami pergi ke JCC. Nah itu tuh ngejar waktu banget. Nah karena di JCC itu kebetulan lagi banyak event waktu itu, kita bingung nih nyari acara yang pas buat kita di mana gitu. Karena dadakan kan. Nah dari situ kita nemuin yang namanya iCraft. Nah, iCraft ini tuh dia event itu ya, seni gitu ya, seni. Terus pertama kita masuk itu langsung disambut dengan seni yang dari anyaman gitu. Jadi dia bentuknya kayak tas anyaman, terus pokoknya dari tumbuh-tumbuhan yang kayak ilalang gitu. Nah, terus kami ketemu dengan narasumber itu Pak Doni ya. Jadi Pak Doni itu dia pengen anak muda tuh gak luntur gimana caranya budayanya itu disampaikan ke anak muda gitu loh, biar kita terus cinta tanah air. Nah kalau itu gimana nih? Kalau dari aku itu karena itu kita langsung dari lapangan TNI langsung ke ikan itu sampelnya tuh masih sama, yaitu cari narasumber. Nah itu tuh udah berkali-kali ditolak sampai akhirnya udah di akhiran kayak udah pernah kita pulang gitu ya. Tapi ternyata ditawarin sama bapak dari NTT yang akhirnya nanya kalian dari mana, terus kami jawab kami dari IPB dan beliau menawarkan untuk bagaimana kalau meliput bagian dari kami aja gitu. Dan situ langsung kayak akhirnya dapat gitu. Seperti itu. Oke, lanjut ke liputan ketiga, kita ke demo angkot di Balai Kota Bogor. Nah, aku sama Putra itu bagi-bagi tugas, di mana Putra lebih ke indoor dan aku yang di outdoor. Ya, kebetulan waktu itu aku bisa masuk ke gedung Balai Kota nih. Nah, di sana tuh bersama wartawan-wartawan lain, mungkin kalau nggak salah dari Radar Bogor atau juga Jawa Pos. Nah, di sana tuh kebetulan Wali Kota Bima Arya tuh turun nih, ketemu sama para pendemo. Nah, aku tuh di situ bisa deket intens sama Bima Arya. Nah, di situ cukup pengalaman yang tidak terlupakan juga sih dari demo angkot ini. Jadi lanjut ke sesi liputan berikutnya itu buruh ya, buruh. Jadi pas pra buruh, itu hari buruh, di situ tuh ngerasain gimana demo karena saat itu lagi panas banget plus lagi bulan puasa gitu. Jadi di situ benar-benar ngerasain tantangannya adalah gimana caranya supaya jadi kameramen tuh biar tetap stabil dan enggak goyang gitu. Kalau dari Anda gimana? Betul banget. Abis habis itu langsung medinya nih, pas hari hanya itu ada tantangannya itu yaitu pas mau ke Istora Senayan ini. Jadi kita ikut konvoy sama para pendemonya supaya kita tahu jalan nih, karena ada beberapa jalan yang ditutup kan saat itu. Terus paling saat itu kita harus ngejar baterai juga karena waktu itu cuma ada satu baterai dan itu udah mau lobet, kita harus desek-desekan sama wartawan lainnya. Nah, untuk liputan
Nah, selanjutnya Bel, kita itu ke kantor KPU DKI Jakarta buat meliput partai P3 yang mereka tuh bakal mencalonkan diri ya untuk bacalek di daerahnya gitu. Nah, coba gimana Bel? Nah, mungkin kebetulan aku sebagai reporter di sana, kesulitannya apa ya? Merangkum sih dari semua sesi-sesi yang ada di sana, dirangkum untuk nanti take live report. Terus juga untuk dapat momen-momen pentingnya itu tuh susah karena waktu itu P3 kan dari jam sekitar jam 2-an sampai maghrib gitu. Dan selama itu kita harus nyari momen-momen yang benar-benar langsung harus kita shoot gitu. Oke, lanjut ke liputan feature sosok. Nah, di feature sosok ini kita tuh diajak untuk berdekatan dengan alam itu seperti apa, dan keseruannya itu adalah ketika kita diajak untuk memetik kopi. Nah, pas keliling-keliling kebunnya ada sebuah cerita nih, yaitu dari Bella. Gimana Bel? Oke, waktu kita mau memetik kopi kan melakukan tradisi dulu namanya wiwitan. Nah, waktu itu Irmina udah nyobain petik, terus waktu itu bagian aku. Nah, di mana waktu pas petik itu kan minta izin ya ambil kopinya. Nah, waktu pas selesai ambil kopi itu tiba-tiba ada wangi. Terus aku bilang kayak, wangi banget ya Irmina. Terus itu Irmina kayak, hah, wangi apa? Kayak gitu. Saat itu aku oke, udah wanginya pun sekilas dan nggak tahu itu wangi apa, cuman wangi banget. Terus pas pulangnya balik lagi ke tempat itu dan wangi lagi. Terus aku nanya sih, katanya aku bisa katanya gitu. Nah, selanjutnya yaitu feature wisata. Kebetulan tim Prime News memilih feature ini ke Curug Balong Endah. Kita menempuh sekitar waktu 1,5 jam nih buat ke sana. Mungkin kalau ditanya ini yang paling berkesan banget ya, karena kita sekali lagi healing di sana karena feature wisata, kita main, kita berenang, kita seru-seruan, terus juga kita have fun banget ya pokoknya di sana. Oke, selanjutnya yaitu feature dari pertanian. Kebetulan kita datang ke namanya tempat itu Linotani ya. Nah, Linotani ini sendiri lokasinya ada di Pamulang, Tangerang Selatan, dan jarak ke sana itu lumayan jauh karena kita menempuh sekitar 1 jam dari Bogor. Nah, kalau dari Putra sendiri gimana nih? Karena Putra juga sebagai reporternya di sini, buat persiapannya mungkin kayak harus sedikit belajar tentang hidroponik karena kan Linotani juga punya hidroponik. Nah, cuman tetap aja sih karena memang bukan latarnya dari pertanian, di sana dijelasin lagi nih selengkap-lengkapnya sama pihak Linotani yaitu Bang Ardi. Nah, di sana juga bisa dibilang seru sih, dapat pengalaman baru, ilmu baru. Nah, terus gimana? Selain pengalaman, kita juga dapat lumayan reward nih dari Linotani ini sendiri. Kita dapat dari hasil panennya, kayak ada kangkung, ada pokcoy, ada bayam, pokoknya sawi-sawian ya, pokoknya emang seru banget nih. Oke, selanjutnya iklan layanan masyarakat dulu nih. Di sini bisa dibilang capek tapi seru juga sih karena tag berulang kali buat ngarungin Bella. Kan capek ya tag terus, tapi pas ngarunginnya seneng sih. Tapi itu gak seru. Cuman di iklan produk tiba-tiba kita spontan apa tampar Putra ya. Terus harus tag berkali-kali seneng banget sih. Itu part paling seneng ya di akhir-akhir. Ya, mereka seneng, tapi saya kesel karena akhirnya nggak dipakai adegannya. Itu dia cerita di balik liputan-liputan kami. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih untuk Pak Hudi, Kak Hana, Kak Bintang untuk masukan dan arahannya, dan juga untuk pihak-pihak yang sudah membantu kami selama melakukan liputan. Kami dari Prime News Indonesia pamit undur diri. Sampai jumpa. Dah.